Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang-senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini dalam program analisa atau forecast mingguan untuk major pair di hari Minggu. Sebelumnya saya sudah upload video mengenai Euro USD dengan dolar indeks dan gold. Anda bisa klik di tulisan I dengan bulatan kecil di kanan layar monitor Anda. Kali ini kita akan membahas GBP USD, baik itu dari segi fundamental, teknikal, kemudian juga sentimental. Sebelumnya, saya juga mengingatkan Anda dulu, kalau memang misalkan Anda ingin mendapatkan notifikasi secara otomatis akan video-video yang saya upload, maka jangan lupa untuk klik bell atau lonceng, sehingga kalau ada video-video baru, Anda tidak ketinggalan. Kemudian juga mohon dukung terus channel ini dengan subscribe dan juga komen Anda itu penting buat saya ya. Jadi saya akan selalu berusaha membalas komen-komen Anda 1 atau 2 hari atau 3 hari setelah saya kumpulkan terlebih dahulu tentunya. Komen-komen Anda ini merupakan sebuah apresiasi dan itu pasti menyenangkan. Demikian juga dengan komen ini akan membuat video-video saya jika memang bermanfaat direkomendasikan oleh YouTube, terutama untuk orang-orang yang baru memasuki dunia trading, apalagi juga untuk memerangi video-video yang hanya menjual kisah-kisah sukses tanpa ada perjuangan dengan belajar dan berlatih di dalam trading forex gold. Sekali lagi, dukung dengan subscribe karena banyak yang menonton tapi tidak subscribe, ringankan tangan Anda karena Anda pun pasti senang jika diberikan apresiasi, termasuk juga dalam memberikan komen-komen tentunya yang berkenan, yang positif, kalaupun kritik itu dalam bentuk masukan, bukan hanya sekedar nyinyir. Oke, kita langsung saja ke fundamental terlebih dahulu seperti biasa. Oke, kalau kita perhatikan fundamental negara Inggris, minggu lalu tidak terlalu ada yang signifikan, termasuk juga pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Inggris itu sendiri. Seperti kita ketahui dan saya pernah sampaikan juga bahwa market ini agak kecewa dengan Gubernur Bank Inggris yang sebelumnya pernah memberikan statement akan menaikkan suku bunga akibat naiknya inflasi, tetapi ternyata pada kenyataannya itu tidak dinaikkan, sehingga secara fundamental di samping masalah COVID-19 yang membuat beberapa daerah di Jerman, Austria lockdown, dan itu tentunya berdampak secara luas kepada negara-negara di Eropa termasuk Inggris. Kemudian juga kalau untuk minggu ini tidak ada berita-berita ekonomi, khususnya data ekonomi yang berkaitan dengan Inggris yang menggerakkan market secara signifikan. Dan itu sebetulnya biasa ya, kalau setelah NFP, maka minggu berikutnya itu kurang terlalu ada data yang dirilis yang bisa menggerakkan market. Dan kesimpulan untuk fundamental jika kita bandingkan antara Amerika dengan Inggris, jelas sama seperti juga Amerika dengan Euro, lebih bagus fundamental dalam hal ini adalah ekonomi Amerika tentunya dibandingkan dengan Inggris. Oke, sekarang kita masuk ke analisa sentimentalnya. Ingat ya, kalau kita bicara dolar indeks, itu kan dominannya itu dipegang oleh posisi long ya, dalam arti institusi besar itu
banyak memegang posisi buy terhadap dolar indeks itu sendiri, sehingga itu berdampak kepada pembelian US dollar yang masif, sehingga mengakibatkan tentunya dolar dalam keadaan uptrend. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan pound sterling, ini mengalami terus-menerus penurunan kepemilikan long, dan kebalikannya kenaikan kepemilikan short. Sehingga untuk sederhananya di dalam analisa sentimental, karena dolar banyak pegang posisi long, kemudian GBP banyak pegang posisi short yang dilakukan oleh institusi besar non-komersial, maka sama seperti fundamental, GBP USD kemungkinan besar akan kembali turun. Tinggal nanti persisnya kita akan lihat di dalam analisa teknikal tentunya, karena analisa teknikal itu untuk trigger melakukan entry, demikian juga untuk exit. Sebelum kita masuk ke teknikal, kita lihat dulu mengenai teori range supaya lengkap. Pada GBP USD bulanan, itu range-nya sangat kecil. Nanti kita lihat ya bentuk candle-nya. Karena kalau untuk 30 bulan terakhir, itu range-nya 527 pip. Kemudian untuk 20 bulan terakhir 490. Giliran bulan November itu hanya 144 pip loh, jadi kecil sekali ya. Nah ini, dan ini hanya 29, nggak sampai 30%. Sedangkan kalau weekly sih mencapai 95%, 184, kenyataannya 176, demikian juga dengan daily-nya, 117%, tentunya ini karena pengaruh NFP ya. Jadi, Anda bisa lihat, di candle ini NFP terjadi penurunan, di mana seperti sudah pernah saya sampaikan, pound sterlingnya melemah, GBP-nya menguat, berarti yang lebih dominan sebetulnya bukan NFP-nya, tetapi tingkat penganggurannya. Tingkat pengangguran Amerika kan tadi rekor terendah setelah Maret 2020, setelah adanya dampak COVID. Sehingga dengan demikian sebetulnya secara tingkat pengangguran, ekonomi Amerika tuh sudah sama dengan sebelum COVID. Dan inilah yang menyebabkan GBP USD turun. Jadi ingat ya, di sini menunjukkan bahwa lebih kuat tingkat pengangguran daripada NFP. Dan itu wajar sebetulnya mengingat economic projection yang dirilis oleh Bank Sentral memasukkan data pengangguran sebagai salah satu data penting untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan NFP. NFP itu tidak ada, tetapi bukan berarti saya bilang NFP nggak penting ya. Kalau kita lihat, sekali lagi terjadi data mix, di dalam jangka yang lebih panjang, mungkin kalau pendek di menit atau di H1, dia dampaknya ke NFP, tapi dalam hari, minggu, itu kembali lagi ke tingkat penganggurannya. Sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya. Santai saja ya. Trading view kita mulai dari monthly, karena baru closing. Oke, sebentar. Ini ya. Terjadi breakout mantan resisten yang menjadi support baru. Ini kan history high nih. Ini history high. Ini double top, akhirnya di breakout di sini. Maka ini menjadi sebuah area support. Dan di sini, setelah dia hampir mencapai titik tertinggi sebelumnya, dia turun breakout di sini. Sehingga tendensinya atau kemungkinan besarnya dia turun, apalagi kalau Anda perhatikan, sebetulnya di bulan November, closingnya itu sudah membentuk yang disebut dengan pola candle bearish engulfing. Ini kan. Sehingga kemungkinan besar akan melanjutkan penurunannya, apalagi di sini juga belum mencapai area oversold ya. Kita turunkan jadi weekly.
Nah, ini saya kemarin sudah memberikan gambaran mengenai kemungkinan terjadi bullish flag, tetapi dengan asumsi kan sesuai dengan teori analisa teknikal dia harus breakout trendline atasnya dulu, baru dia melanjutkan tren kenaikannya. Ini flag pull-nya, ini flagnya. Kalau begitu buat apa coach dibuat seperti ini? Ingat ya, kalau kita bicara chart pattern, kita harus mengetahui prapotensinya. Kemudian potensi baru konfirmasi. Jangan sudah terjadi baru kita tahu. Jadi kita harus bisa memperkirakan, bukan memastikan, sambil menunggu benar-benar terkonfirmasi sesuai dengan analisa teknikal secara teori. Karena teori konfirmasi dari chart pattern itu masing-masing ada standarnya. Kalau soal nanti Anda modifikasi ya terserah Anda, tetapi konfirmasi untuk misalkan terjadi bullish flag itu sebetulnya ada, dan itu standar. Dan itu juga harus Anda pelajari. Oke, nah ini justru dia membreakout channel bawah nih, trendline bawah ini. Apalagi di minggu lalu kan dia sudah breakout EMA 200 nih. Jadi pertahanan terakhir supportnya dalam hal ini adalah EMA 200 sudah berhasil di breakout ke bawah. Nah, sekarang kita lihat D1-nya. D1-nya ini area-area untuk sell jadinya ya. Sehingga dengan demikian sebetulnya sederhana kalau Anda mau agak long term, jika GU naik sampai ke sini, di sini juga ada bullish engulfing yang di breakout. Ini bisa kita edit ya ke sini. Nah, oke. Ini area untuk sell nih. Di sini juga ada EMA 20. Ini untuk long term. Jadi perhatikan juga D1, terutama misalkan di awal Anda trading setiap hari. Karena di D1 ini juga potensinya cukup besar, dan seperti biasa makin besar time frame itu akurasinya semakin baik, cuma waktu tunggu closingnya untuk kita menyimpulkan breakout atau tidak semakin lama. Kita turunkan ke H4. Nah, minggu lalu juga ada say thank you kepada saya karena dia melakukan aksi sell di sini. Sesuai dengan minggu lalu kan saya memberikan dua skenario ya, entry sell di sini, kemudian entry sell di sini, dan ini kejadian walaupun tidak sampai sini. Jadi alternatif keduanya di sini, dan take profitnya di sini karena di sini ada potensi untuk dia tertahan. Ternyata dia breakout ya, tapi paling tidak saya sudah katakan untuk melakukan aksi sell di sini dan profit. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana untuk rencana kita minggu depan? Sedikit informasi lagi untuk mengulang, siapa tahu Anda tidak menonton video mengenai Euro USD dan Gold, bahwa akan ada di hari Rabu ya, webinar mengenai becoming a cryptopreneur yang kedua. Di minggu lalu sudah yang pertama, kali ini kedua. Materinya bukan berulang ya, tetapi melanjutkan setelah sebelumnya saya sampaikan dasar, kemudian risk, potensi, kenapa juga cryptocurrency ini semakin berkembang karena partisipasi dari generasi Z dan generasi X itu. Kali ini kita akan membahas mengenai teknisnya, baik itu secara manual atau menggunakan bot, robot. Jangan lupa yang saya bahas ini cryptocurrency yang tidak ada leverage-nya dan satu arah. Rabu 8 Desember jam 8, ini tempat terbatas 40, oleh karena itu segera daftar dengan mengisi form bit.ly/daftar webinar Crypto 2. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana kira-kira untuk plan minggu ini? Saya akan tetap melakukan aksi sell kira-kira di sini. Bentar saya lihat ya, kira-kira di sini dulu. Kenapa di sini? Menjadi pertanyaan. Ini kan sebetulnya
Bentar, saya update dulu. Ini kan sudah di breakout ya, berarti Fibonacci wave terakhirnya ini. Jadi dia turun, kemudian naik, kemudian turun lagi, sehingga wave terakhirnya tuh yang ini. Nah, ini saya zoom. Ya, wave terakhir yang ini. Nah, ini 61,8 dan di sini juga ada potensi double top. Kalau Anda sell limit, Anda bisa sell-nya di sini nih, high ini nih. Bahkan Anda bisa sell-nya di sini. Karena berharap shadow-nya yang menjemput order, bukan bodinya. Kalau Anda misalkan market execution, sebaiknya menunggu konfirmasi di sini di H1 atau M30 ada pola reversal, baik itu bearish engulfing atau juga bearish pin bar. Intinya, saya akan agresif di sini, ya, agresif. Stop loss-nya idealnya sebetulnya di atas ini nih, idealnya. Jadi kalau Anda ingin stop loss-nya lebih kecil dengan konsekuensi nawarnya lebih tinggi, ya, maka Anda bisa di sini, tetapi konsekuensi tadi maksud saya negatifnya adalah belum tentu kejemput. Jadi agresifnya di sini di 61,8, konservatifnya itu sekitar 78,6, ya, ini nih. Ini ada EMA 50, ada history high, stop loss-nya baik Anda entry sell di sini atau entry sell di sini, bahkan entry sell di sini, itu sekitar 30-40 pip di atas ini. Nah, jadi ini sebetulnya area sell juga ya, bisa saya sorry. Nah, saya beri tanda ini area sell. Kok banyak banget coach area sell-nya? Iya kan, yang namanya market bukan garis lurus. Jadi kalau dia naik, itu nggak terus-terusan naik, ada juga koreksinya di resisten, demikian juga dengan ini. Jadi ini bisa sell di sini, kemudian bisa juga sell di sini. Ingat ya, ini jika tertahan, tidak ada candle yang breakout di atas nilai 61,8 ini. Anda silahkan tarik Fibonacci dari sini ke sini, sesuaikan dengan broker dan software Anda masing-masing, bisa berbeda. TP-nya bisa di sini atau di sini, jadi ini area nih. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita naikkan sedikit lah. Ini ada buy di sini ya, di sini nih. Ambil di sini aja. Jadi ini sell di sini, atau sell di sini, atau di tengah-tengah ini, ya, antara 78 kemarin dengan EMA 50. Coach, yang pasti dong sell-nya di mana? Ya sudah, kalau Anda menuntut yang pasti, ya saya melakukan sell di sini dan agresif, stop loss-nya di sini. Tetapi kan boleh-boleh aja dong saya memberikan varian alternatif. Tergantung kreativitas Anda bisa sell di sini karena di sini ada EMA 100, ada history high sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Yang penting penempatan stop loss-nya jelas. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Terus dukung channel ini terus supaya saya tetap bisa konsisten untuk menyampaikan analisa mingguan serta edukasi-edukasi yang lain. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di USD JPY, BBRI, BBCA, dan juga cryptocurrency.